Pada video berikut aku akan berbagi bagaimana cara tabulasi data di dalam CS Pro. Tapi sebelumnya silakan teman-teman cek videoku yang membahas tentang entry data di dalam CS Pro karena ini merupakan lanjutan dari video tersebut. Bagaimana kita menggunakan CS Pro secara mulai dari pemahaman kuesioner, kemudian membuat kamus data, kemudian entry aplikasi, kemudian entry data, dan selanjutnya kita bisa melakukan tabulasi. Ada dua cara yang bisa kita lakukan ketika menggunakan CS Pro untuk tabulasi data. Kita coba untuk menjelaskannya pada video ini. Pertama, kita buka CS Pro yang sudah terinstall di device kita. Saya menggunakan CS Pro versi 8.0 yang terbaru. Mungkin akan sedikit berbeda ketika kita menggunakan CS Pro versi di bawahnya, namun menurutku tidak banyak perubahannya. Jadi tetap bisa kita gunakan secara maksimal. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih Other File, kemudian pilih OK. Kemudian kita pilih data kamus atau data dictionary yang berwarna biru ini. Biasanya dalam satu folder penyimpanan CS Pro ada banyak tipe data yang dihasilkan seperti itu. Jadi kita pilih data dictionary saja. Kemudian open. Nah, setelah kita lihat di sini bahwa terdapat data dictionary mulai dari ID rumah tangga atau kode rumah tangga, kemudian anggota rumah tangga, dan terakhir informasi rumah tangga sesuai yang ada di kuesioner pada video sebelumnya. Langkah berikutnya kita close ya dengan pilih menu file kemudian pilih close. Setelah itu kita pilih menu file kembali dan kita pilih new. Nah, di sini new file kita diminta untuk memilih ada entry, ada batch, ada tabulation, dan lain-lain. Kita pilih yang tabulation. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita akan diarahkan kepada lembar penyimpanan. Silahkan teman-teman membuat folder secara khusus untuk tabulasi ini. Misalnya saya sudah sediakan, namanya adalah tabulate data. Kemudian nama filenya saya buatkan my tabulation. Kita pilih save. Kemudian kita akan diarahkan kepada input dictionary. Kita pilih kembali data dictionary-nya. Kita klik, kemudian kita save. Kita pilih OK. Di dalam file yang terbuka ini, my tabulation, bisa kita lihat bahwa hampir mirip dengan data dictionary. Hanya saja di sebelah kanan ini lembar kerjanya sudah memunculkan tabel 1. Nah, kita hanya diminta untuk memindahkan variabel ataupun item yang ingin kita lihat tabulasinya. Misalnya pada contoh ini kita menggunakan usia misalnya dengan klik, tekan, dan pindahkan ke tabel ini. Kemudian akan muncul seperti ini usia sesuai dengan rentang usia yang kita buatkan di dalam data entry-nya. Ya. Kemudian kita ingin menghubungkan usia dengan misalnya jenis kelamin. Maka kita pilih jenis kelamin ini. Kita buatkan di atas seperti ini. Kemudian akan muncul tabel di mana informasi tabel ini ada usia, jenis kelamin, perempuan, dan laki-laki. Dan ini masih kosong. Kita perlu untuk merun entry data yang sudah kita lakukan. Caranya pilih traffic light yang ini. Kemudian do you want to save the change? Kita yes. Kemudian kita arahkan data file name ini ke data entry yang sudah kita lakukan. Pilih yang di sini. Kemudian untuk versi
CS Pro 8.0 akan muncul gambar seperti ini. Ini menandakan adalah data entry. Ya, saya buatkan sebelumnya nama filenya adalah entry dataku. Kemudian open. Kemudian kita OK. Maka berdasarkan tabulasi telah dibuatkan di sini untuk total ada 120 rumah tangga karena kita kemarin buat kuesioner rumah tangga, diantaranya adalah perempuan 54 dan laki-laki 66. Usia 0 sampai 9 tahun itu hanya ada laki-laki 1 orang, kemudian 10 sampai 19 ada 9 perempuan dan ada 7 laki-laki dan seterusnya. Kemudian mungkin teman-teman penasaran juga untuk cross tabulation antara usia, jenis kelamin, dan juga misalnya pendidikan. Kita tinggal pindahkan pendidikan ini dengan klik terlebih dahulu dictionary, kemudian tekan ini dan drag ke sebelahnya. Maka akan muncul lagi tampilan seperti ini berwarna biru dan berwarna merah. Oke, kemudian kita run. Kita akan diminta untuk save the change data kita ini, kemudian kembali kita diarahkan ke entry data tadi, kemudian pilih OK. Ya, dia akan berproses menghasilkan tabulasi data mulai usia, jenis kelamin, sampai pendidikan. Jadi kalau kita baca misalnya di usia 9, 0 sampai 9, ya, yang tamat SD ada 1 orang, kemudian selanjutnya itu kosong ya. Kemudian berikutnya 10 sampai 19 tahun untuk tidak tamat SD itu ada 1 orang, tamat SD sederajat 7 orang dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke dalam Word atau laporan dari penelitian atau tugas kita dengan cara Ctrl A, kemudian copy. Hanya saja mungkin di dalam beberapa bentuk laporan diminta dengan memodifikasi tabel ini. Demikian cara singkatnya. Kita coba untuk cara yang kedua. Ya, kita tutup. Kemudian kita kembali ke file di mana kita ada membuat entry data. Jadi ini langsung saja ke entry datanya. Kemudian di sini kita pilih entry dataku dengan klik 2 kali. Maka si CS Pro ini akan menampilkannya. Ada 10 kasus ataupun ada 10 responden yang mengisi kuesioner yang telah kita buat. Secara ringkas, kita bisa klik di sini kasus pertama misalnya kode rumah tangga 1. Nah, usia di anggota rumah tangga adalah 35 sampai 17 misalnya, dan informasi ini layaknya kita mengisi di Excel ya. Kemudian untuk responden ataupun kasus ke-10 misalnya, ini merupakan anggota rumah tangga ada 12 juga, misalnya 58 laki-laki, kemudian tamat SMP dan menikah sampai seterusnya. Mungkin kalian bisa cek punya teman-teman sendiri ketika menggunakan ataupun memasukkan data ke dalam CS Pro-nya. Secara ringkas bisa kita lihat seperti ini. Hanya saja kita butuh misalnya untuk tabulasi kembali ya. Kita pilih menu tools, kemudian ada tabulate frequency. Kemudian di sini ada jendela yang bisa kita gunakan untuk melihat atau mencek nama-nama data entry yang sudah kita masukkan ya. Misalnya kita ingin melihat usia dengan checklist, kemudian jenis kelamin, pendidikan, sumber pendapatan, dan status kepemilikan. Nah, kita ingin melihat tabulasinya atau frekuensinya seperti itu. Nah, langkahnya adalah pilih yang traffic light ini kembali, maka akan dimunculkan lembar baru yang memberikan informasi kepada kita frekuensi dan kumulatifnya. Misalnya kita ingin melihat usia, jenis kelamin di antara 10 orang tadi ya. Kita bisa melihat bahwa 10
kasus tadi, 10 responden rumah tangga tadi ada perempuan 54, laki-laki 66. Oh, kok bisa? Karena memang di case tadi itu hanya membuat satu case untuk satu rumah tangga. Ternyata di dalam rumah tangga itu misalnya ada beberapa anggota rumah tangga. Nah, itu merupakan bagian daripada kuesioner. Kemudian pendidikan, ya, kita lihat di sini bahwa yang paling minim adalah tamatan perguruan tinggi. Hanya 3 orang saja dari 120 anggota rumah tangga. Kemudian status pernikahan, menikah 74, kemudian belum menikah 46, kemudian dengan sumber pendapatan misalnya upah sebanyak 3, rumah tangga, kemudian pendapatan kepemilikan 1. Dan terakhir ada status kepemilikan rumah. Ya, di sini misalnya milik sendiri 4, kemudian sewa 6. Kemudian untuk ini, mungkin kita tidak bisa cross tabulation seperti langkah tadi, karena ini dia ingin menjelaskan frekuensi per itemnya atau per variabelnya, seperti itu. Ya, mungkin begitu caranya teman-teman. Jangan lupa save, ya, klik ini, maka kita akan diarahkan nanti ke lembar ataupun folder penyimpanan di mana teman-teman ingin membuat, seperti itu. Semoga langkah ini bisa membantu teman-teman untuk entry data, kemudian tabulasi data, dan melihat frekuensi data di dalam CS Pro. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.